Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban. Pada kesempatan kali ini temanya adalah kita semua hakikatnya adalah satu. Kita semua hakikatnya adalah satu. Kenapa bisa begitu? Kita semua ini, alam semesta ini, kita itu satu keluarga dalam kehidupan ini. Kita satu keluarga, kita dengan siapa saja hakikatnya adalah satu keluarga. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, semuanya adalah, kita semua adalah hakikatnya adalah satu, karena kita semua saling terhubung satu sama lain. Di dalam diri kita ada air, kita juga butuh air. Ada panas, kita juga butuh panas, ya. Tanah apa yang kita konsumsi sehari-hari juga hasil dari tumbuh-tumbuhan yang dimunculkan dari tanah. Jadi kita semua hakikatnya adalah satu. Makanya kalau kita menyakiti yang lain, hakikatnya adalah kita menyakiti diri kita sendiri. Kita ngomongin buruk tentang orang lain, kita ngomongin negatif tentang orang lain, ya hakikatnya kita itu menunjukkan diri kita itu ya buruk, diri kita itu ya negatif. Makanya yuk kita kurangi, ya kita kurangi, bukan kita bisa 100% untuk tidak membicarakan hal-hal yang negatif, ya, karena kadang-kadang manusia, kita semua itu ada sifat lupanya, ya, ada lalainya, ada khilafnya, ya. Tapi paling tidak kalau kita melatih diri untuk membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang memberdayakan, hal-hal yang menggembirakan, ya, kita akan hari-hari kita akan mengurangi untuk mengomongin hal-hal yang tidak baik. Apapun yang kita omongkan, misalkan tidak baik, entah orang sama kita ngomongin orang lain, entah itu teman, entah itu tetangga, ya, entah itu siapa saja, hakikatnya kita itu menunjukkan, hakikatnya kita ngomongkan diri kita sendiri, gitu. Kita semua hakikatnya adalah satu. Kita semua hakikatnya satu dengan sang sumber hidup, ya. Jadi sang sumber hidup yang maha kuasa itu mengekspresikan dirinya menjadi kita semua, menjadi alam yang besar ini, ya. Jadi tidak ada yang lain di antara kita semua. Kita semua adalah satu sumber sumber ekspresi dari kemahakuasaan. Kita satu sumber. Lalu kenapa kita berpikir bahwa kita dan yang lain itu beda, ya? Kalau kita satu sumber, dengan kita menjelek-jelekkan yang lain, ya, dengan kita mengomongkan hal-hal yang buruk tentang orang lain, hakikatnya kita adalah menunjukkan diri kita itu juga begitu, persis dengan apa yang kita omongkan. Yuk rekan-rekan semua, saudara-saudaraku dimanapun berada,
isi hari-hari kita dengan pikiran-pikiran yang indah, dengan pikiran-pikiran yang baik, prasangka-prasangka yang baik ya terhadap siapa saja. Meskipun kadang-kadang juga kita lalai, meskipun juga kadang-kadang kita lupa, karena kita dari kecil sampai dewasa ya kita karakter kita juga tidak luput dari lingkungan ya, kita karakter kita ya, cara pandang kita itu juga dari kecil didoktrin oleh sebuah lingkungan. Tetapi paling tidak kalau kita menyadari hal ini, kita bisa mengurangi, kita lebih dominan positif akan hidupnya, positif akan kehidupan ini ya, kita lebih positif terhadap alam ini. Secara tidak langsung kita positif terhadap Yang Maha Kuasa, kita lebih positif berprasangka hal-hal yang baik terhadap Tuhan ya, terhadap Yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak melatih diri, kalau kita tidak melatih diri, maka bahayanya kita akan lebih dominan tidak baik. Kalau kita melatih diri kita melatih diri kita untuk membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan, membicarakan kebaikan-kebaikan alam semesta, itu kan secara tidak langsung kita mengisi hal-hal yang positif, mengisi hal-hal yang baik, maka otomatis hal-hal yang negatif akan tersisih gitu. tidak tampil ke layar kehidupan kita, tidak tampil di layar diri kita gitu. Karena tampilan diri kita itu juga ditentukan oleh bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berprasangka ya. Jadi tampilan kita itu ya tidak jauh beda dengan apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Makanya apapun realita kenyataan di perjalanan hidup kita ini, entah itu secara umum dianggap tidak baik atau bagaimanapun, yuk kita masa bodoh dengan itu semua. Yang jelas kita lebih fokus memperbaiki diri, memperbaiki pola-pola pikiran kita sendiri, prasangka kita sendiri. Kita mengimani juga hal-hal yang baik, mempercayai hal-hal yang baik. Dengan kita terus-menerus seperti itu, sama halnya kita telah mendownload atau kita telah merequest hal-hal yang baik, hal-hal yang indah hadir ke dalam perjalanan hidup kita, kenyataan hidup kita. Dengan kita isi yang positif, maka yang negatif akan tersisih. Sama halnya ketika bagaimana gelap mau kita sisihkan, kita tidak bisa mengusir gelap, kita tidak bisa memindah gelap, tetapi dengan kita menghadirkan cahaya, otomatis kegelapannya sirna, kegelapannya menyisih. Analoginya seperti itu. Dengan kita mengisi hari-hari kita, dengan kita mengisi hati kita ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka itikat-itikat yang tidak baik, niat-niat yang tidak baik ya, itu semua akan menyingkir dengan sendirinya. Kita tidak bisa mengusir hal-hal yang tidak baik yang sudah terlanjur tertanam di hati kita. Kita tidak bisa mengusirnya, kita tidak bisa memindahnya.
Akan tetapi dengan kita isi hati kita isi terus menerus hati kita dengan pola-pola pikiran yang positif, maka otomatis hal-hal yang tertanam di hati kita yang kurang baik maka akan menyisih dengan sendirinya. Sama halnya ketika kita menghadirkan suatu cahaya, maka kegelapannya pun akan seketika mulai tersisih. Semakin terang cahayanya, maka semakin hilang gelapnya. Semakin tidak tampak sedikit pun gelapnya gitu. Jadi semakin kita perbanyak mengisi hati kita dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, ya, maka hal-hal buruk, ya, ketakutan, kecemasan, kebencian, ya, kejengkelan itu semua akan menyisih dengan sendirinya. Jadi Anda selama ini, ya mungkin saya juga, ya, kita selama ini, ya, itu masih dibodoh-bodohi, ya, dengan pola-pola lama gitu, pola-pola lama. Akhirnya kita bukan malah menjadi baik, bukan malah menjadi lebih indah, malah justru semakin rancu, semakin gak karu-karuan. Pola-pola lama yang sama sekali tidak membawa perubahan ke hal yang lebih baik gitu. Bukan semua pola yang lama itu salah. Baca ini, baca itu, biar hatinya baik, biar isi hatinya indah. Ya kalau pikiran sadar kita saja tidak merubah, kalau pikiran sadar kita tidak melatih untuk berpikir-pikir yang baik, berpikir-pikir yang indah, maka bagaimana isi hati kita indah? Percuma kita baca bacaan tertentu, ya. Bacaan tertentu dibaca terus menerus, maksudnya saja kita juga tidak tahu. Bagaimana membawa perubahan baik ke dalam hati kita, ya. Jadi bukan bacaan tertentu yang membawa diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam berprasangka, dalam menilai dunia ini. Tapi latihan demi latihan yang terus menerus kita isi pikiran-pikiran kita gunakan pikiran-pikiran kita untuk berpikir hal-hal yang baik. Kita mencari, ya, kebaikan-kebaikan. Misalkan Anda bertemu dengan seseorang yang mungkin kurang baik, ya, menurut Anda, tetapi carilah sisi baik dalam orang tersebut. Bukan kita mencari sisi buruk dari orang tersebut. Cari sisi baik dari orang tersebut. Kita selalu berprasangka baik sama orang tersebut, ya. Kita berpikir bahwa semua orang bisa berubah menjadi lebih baik. Semua orang bisa berubah dari kesalahan, ya. Memang bacaan tertentu itu tidaklah salah, ya. Itu tidaklah salah. Tetapi ada pola yang tidak atau selama ini belum kita pahami, yaitu pikiran dan perasaan. Kita membaca bacaan-bacaan yang baik, ya, bacaan-bacaan yang indah, tetapi kalau pikiran kita semrawut, pikiran kita kemana-mana, pikiran kita tidak berpikir hal-hal yang indah, bagaimana
hati kita mau terisi dengan hal-hal yang indah gitu. Karena isi hati kita ditentukan oleh pikiran sadar kita. Isi hati kita ditentukan oleh cara pandang kita, cara kita menilai, cara kita berprasangka, pikiran sadar kita. Jadi isi hati kita ditentukan oleh kita, cara kita berpikir terhadap apa saja, terhadap siapa saja. Karena kita semua hakikatnya adalah satu sumber, karena kita semua hakikatnya adalah satu, kita menyakiti yang lain, hakikatnya kita menyakiti diri kita sendiri. Kita menyakiti perasaan orang lain, hakikatnya kita menyakiti perasaan kita sendiri. Walaupun di saat itu ada rasa kebanggaan ketika bisa menyakiti orang lain, ada rasa kesenangan ketika bisa menyakiti perasaan orang lain. Tetapi percaya tidak percaya, hal tersebut akan kembali lagi semua ke diri kita. Kita membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, memberi rasa aman pada orang lain. Hakikatnya kita memberi rasa aman kepada diri kita sendiri. Hakikatnya kita membahagiakan diri kita sendiri. Wahai sahabat-sahabatku, rekan-rekanku dimanapun berada ya, waktunya kita itu untuk berubah, waktunya kita untuk memperbaiki diri terus-menerus. Kalau kita mulai saat ini juga, kalau kita tidak mulai segera, lalu kapan kita akan memulai? Oke. Jadi kita semua, seluruh alam semesta kita adalah satu rumah, kita satu keluarga. Tidak peduli apa warna kulit kita, tidak peduli kita dari bangsa mana, hakikatnya kita semua adalah satu. Kita satu rumah di bumi. Kita semua hakikatnya adalah ekspresi dari kemahakuasaan. Kita semua adalah ekspresi dari Yang Maha Kuasa. Manusia, hewan, alam, semuanya adalah ekspresi kemahaindahan Yang Maha Kuasa. Karena semua adalah bersumber darinya. Semuanya bersumber dari Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana mungkin semuanya bukan ekspresi dari Yang Maha Kuasa itu sendiri? Kalau kita mau merenung lebih dalam, kalau kita mau berpikir lebih dalam, kita tidak ada beda dengan Yang Maha Kuasa, kita tidak ada beda dengan yang lain. Wong kita itu semua satu sumber. Bagaimana satu sumber bisa dianggap bahwa adanya kita adalah perbedaan-perbedaan gitu. Mungkin berbeda dengan cara kita hidup, mungkin berbeda dengan cara kita menjalani kehidupan ini, mungkin kita berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari mungkin berbeda. Bukan mungkin sih, ya berbeda, akan tetapi hakikatnya kita semua adalah satu sumber dari sang sumber hidup itu sendiri. Kalau kita semua satu sumber dari sang sumber hidup itu sendiri, maka kita semua hakikatnya adalah ekspresi dari sang sumber hidup itu sendiri. Kita semua hakikatnya adalah gerakan dari sang sumber hidup itu sendiri. Kita semua adalah manifestasi dari sang sumber hidup itu sendiri. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa masukan yang positif, dapat memberikan
perubahan-perubahan cara kita berpikir, bermanfaat untuk kita semua, juga untuk diri saya juga. Saya juga melatih diri saya setiap hari untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dengan cara-cara yang indah, dengan cara-cara yang menyenangkan. Oke, sekian yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih, salam keajaiban, dan